Ya, pertama-tama kami mengucapkan untuk jemaat ya yang mendukung dalam doa hari Jumat kita adakan rapat kerja pengurus gereja dan pelayan di Baturiti di Bedugul, dan walaupun hujan berangkatnya tetapi semua diberkati Tuhan dan malam itu kami ada rapat sampai hari Sabtu pun bisa pulang dengan pertolongan Tuhan. Tentu semua karena doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, apapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap melangkah. Waktu berangkat hari Jumat pagi, hujan, saya sempat berpikir begini, wah kenapa harus hari ini berangkat hujan, ini mau bikin apa kita hujan, apalagi nanti di Bedugul akan hujan, terus kita ke sana mau bikin apa. Ya, tapi kan sudah didoakan, ya sudah digumuli, ya kenapa harus merasa kenapa lagi, ya kenapa bertanya, kadang-kadang kita bisa seperti itu, kenapa? Tetapi puji Tuhan, ya setelah di daerah Sempidi sudah tidak hujan lagi, hanya rintik-rintik. Ya, sampai ke Bedugul tidak ada hujan lebat. Sampai malam itu kita ada rapat mulai sore sampai malam, ya tidak ada hujan lebat. Tetapi di daerah Denpasar Jimbaran hujan ya. Besok pagi juga cuaca baik, kita dapat berdoa jam 5 pagi, hanya sinyal agak sulit sehingga waktu live doa pagi ya nyambung tidak seperti itu ya, karena daerah-daerah pegunungan. Nah tetapi semua berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita sepertinya sempat ya kenapa harus sekarang ini hujan, ini sepertinya kita cari masalah saja seperti itu. Kadang-kadang kita bisa merasa seperti itu. Tetapi kalau kita sudah menggumulinya, menyerahkannya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan izinkan kita jalankan, pokoknya setia saja menjalankan sampai garis akhir dan kita melihat dengan iman bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Melangkah saja, walaupun ada tantangan, ada rasanya secara manusia kesulitan dan bisa kita mengeluh. Tema kita hari ini, mengeluh itu wajarkah? Wajarkah mengeluh? Saya pastikan tidak ada di antara manusia yang hidup yang tidak pernah mengeluh. Saya pastikan. Kalau sempat tidak mengeluh, itu ada pertanyaan. Ya, kemarin kita ya waktu jalan naik mobil ada seseorang sepertinya nggak tahu ya, jangan sampai kami salah, tapi kayaknya genap atau tidak genap itu orang, karena dia sambil jalan ngomong-ngomong gini. Sepertinya loh ya, wah ini kayaknya ada masalah di dalam dirinya. Nah, kalau dengan istilah ODJ ya, ya, ya ada gangguan jiwa ya. Kalau orang gangguan jiwa itu pernah nggak dia ngeluh? Bapak Ibu pernah nggak komunikasi dengan orang yang gangguan jiwa? Susah ya komunikasi ya. Dia udah lapar dia nggak pernah minta makan, ya aman saja. Ya pikirannya nggak mikirin yang aneh-aneh, pokoknya jalan sambil ngomong, sambil ketawa, sambil senyum nggak apa-apa. Tapi tolong Bapak Ibu nanti jangan sambil jalan senyum-senyum, bahaya ya. Ya. Dan belum pernah kita mendengar ditemukan orang yang sakit jiwa yang jalan-jalan itu kemudian dia sakit dan harus opname di rumah sakit. Tidak ada. Nah, sepertinya nggak ada sakit ya. Ya pokoknya aman saja. Tetapi kalau kita masih rasa sakit, ya masih kalau hujan kedinginan, ya kalau kena terik matahari kepanasan masih bisa merasakan, berarti itu normal ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih normal. Ya, jangan sampai sudah nggak rasa apa-apa, ini bahaya ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh masih wajar. Jadi jangan kalau ada orang sedang mengeluh langsung enggak boleh mengeluh. Anak Tuhan nggak boleh mengeluh. Nanti dulu, anak Tuhan emangnya nggak punya perasaan. Anak Tuhan nggak punya ya rasa sensitifnya. Ya punya, semua masih punya. Tetapi sewajarnya. Ya yang bagaimana yang sewajarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini
dalam tubuh ini. Ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi tidak bisa kita mengenakan ya yang fana, ya masuk ke dalam dunia fana, ya, tetapi kita masih mengenakan ya kemah yang lama ini. Jadi ini fana tapi kita mau mengalami hidup yang tidak merasakan hal yang fana. Artinya gini, kita masih hidup tapi kita mau merasakan suasana surga. Kita mau masuk surga dengan mengenakan tubuh ini, nggak bisa. Saudara tidak akan bisa mau benar-benar mengalami suasana surgawi, benar-benar loh ya. Bukan hanya sebatas perasaan, oh saya sudah berada seperti di surga, nggak ada masalah, nggak ada pikiran yang lain lagi, nggak ada tantangan, nggak ada penderitaan, tapi dengan tetap tubuh ini, nggak bisa. Ini harus dilepaskan. Tetapi kita masih dalam kemah yang lama, artinya masih hidup. Berarti belum masuk surga. Masih hidup Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan dan katakan masih hidup. Berarti masih bisa mengeluh. Ya, masih bisa merasakan beratnya tekanan. Macam-macam tekanan pikiran, perasaan, penyakit dan luar biasa. Tetapi akan ada tiba kita tanggalkan itu. Kita lepaskan. Ya, kita lepaskan. Ini di ayat 2 berbunyi begini. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita mengenakan suasana hal yang surgawi tapi masih dengan fisik ini enggak. Ini penting bagi kita supaya kita tidak merasa bersalah ketika kita mengeluh. Tapi mengeluh dalam tingkat wajar. Karena kelemahan fisik. Misalnya saudara sakit ya, aduh sakit. Nah itu kan mengeluh, aduh sakit. Tapi itu wajar karena memang sakit. Aduh Tuhan ini kok masalah berat sekali. Wajar karena memang masalah itu. Ada tekanan yang harus kita rasakan secara jasmani kita. Nah, wajarkah kita mengeluh dalam hidup ini? Wajar mengeluh. Ya, tetapi ada keluhan yang tak wajar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, dalam hidup kita saat ini masih mengenakan tubuh yang dapat binasa. Kita masih merasakan beratnya penderitaan dalam hidup. Dan jika kita mengeluh, itu adalah sesuatu yang wajar atau manusiawi. Ini harus jelas. Kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim. Oh kamu orang percaya, nggak boleh mengeluh. Ya emangnya nggak menderita lagi. Oh kalau kamu menderita berarti imanmu masih dangkal. Siapa bilang? Siapa bilang? Sekalipun kita merasa yakin atau iman kita kuat, tapi bisa merasa sedih juga, merasa sakit juga, ya merasakan tekanan juga, penderitaan juga. Jadi ini adalah wajar ya atau mengeluh tingkat wajar ya. Mengeluh dalam tingkat wajar adalah mengeluh oleh karena kelemahan fisik kita atau kelemahan manusiawi kita. Tetapi mengeluh dalam tingkat yang tidak wajar ya adalah mengeluh hingga membuat kita kecewa dalam hidup ini. Itu enggak wajar. Kecewa dalam hidup ini, kemudian terus bersungut-sungut seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dan ketika di padang gurun mereka bersungut-sungut itu mengeluh tingkat yang tidak wajar yang membuat akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi waspada ketika ada tekanan beban berat dalam hidup ini kita mengeluhlah tetapi tingkat wajar. Coba lihat kiri kanan dan katakan, mengeluhlah tapi yang wajar. Mengeluhlah tapi yang wajar. Jangan sampai ngambek, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi menyembah Tuhan. Ngambek dan berkata lebih baik saya mati saja. Dan saking
mengeluhnya, tidak mau makan lagi, sengaja nggak mau makan, itu namanya bunuh diri. Nggak boleh begitu. Tetapi kalau hanya aduh sakit, ya wajar. Jadi kalau ada, memang mungkin nggak enak ya kita dengar ya. Mungkin ada keluarga, sahabat kita dekat dengan kita, waktu dia sakit kan sakit. Penyakit itu kan menekan, seperti menusuk, aduh kan gitu ya. Jadi kalau kita dengar itu, enggak boleh aduh-aduh, terus gimana? Masa mau dibilang aduh, kan tambah susah. Kalau saya bilang kalau ada yang aduh, udah bilang aja aduh, bila perlu lebih kuat, aduh, wah udah selesai kan? Amin, amin. Kalau saudara punya beban pergilah ke pantai, teriaklah, aduh, udah selesai. Selesaikan di pantai, jangan bawa di rumah lagi tapi. Amin. Ya tapi jangan terus aduh, udah tadi udah dilepaskan kok dibawa-bawa lagi. Ah itu, jadi jangan sampai kepada tingkat yang tidak wajar. Jangan sampai dikenal kita menjadi orang-orang yang suka mengeluh. Wah ini nanti itu bapak siapa namanya? Itu loh yang waduh. Oh berarti nanti dapat nama bapaknya disebut bapak yang waduh, ibu yang waduh. Ah, tidak ya. Tapi ada tingkat yang wajar. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ya menunjukkan kepada kita bahwa kita masih dalam kemah ini. Kemah masih mengeluh. Ya. Masih merasakan beratnya tekanan. Saya tidak tahu seberat apa. Tetapi percayalah kita bisa menghadapinya. Kita bisa menanggungnya. Dan kalaupun memang akhirnya kita mengeluh dengan tingkat yang wajar. Tetapi kita harus waspada. Jangan sampai kita mengeluh sampai kepada tingkat yang tidak wajar. Jangan sampai kecewa dalam hidup ini. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Ya, kita dapat menghindar dari keluhan yang tidak wajar dengan cara ya meyakini kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ini. Yang pertama, kita harus melihat kebenaran ini. Kemah tempat kediaman di bumi ini akan dibongkar. Ini akan selesai dibongkar ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu tempat di mana kita akan ada di sana. Ya hari ini saya mau sampaikan, ya keluarga Bapak Peter ya berduka. Ya, tapi tetap memuji Tuhan. Berduka karena ya mama dari Bapak Peter dipanggil Tuhan. Berarti kemah lama ini sudah selesai. Tidak akan mengeluh lagi. Tapi sebelum dipanggil oleh Tuhan, ada penderitaan yang dialami. Ada sakit. Ya, ada hal yang harus diperjuangkan. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan dengan iman akan masuk surga. Dan hanya menunggu waktu kemah lama ini akan dibongkar. Tubuh jasmani kita akan lenyap. Kemudian akan mengenakan tubuh rohania. Tubuh surgawi. 1 minggu yang lalu kita sudah renungkan firman itu. Nah, itu adalah pengharapan kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada surga. Di mana tempat itu disediakan oleh Tuhan sendiri. Ya, dikatakan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti ini karya Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ini sesuatu yang benar. Dan firman Allah katakan di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada laknat. Tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada lagi keluhan. Bapak Ibu masih siap untuk menerima keluhan? Amin. Siapa di antara kita yang tidak mau lagi mengeluh? Angkat tangan. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Ingin masuk surga loh, ingin. Tapi yang mau sekarang siapa? Angkat tangan. Ada yang mau tuh, Bu Pendeta mau kalau sekarang siap. Lucu ya. Siapa yang mau masuk surga? Surga tempatnya baik, itu buatan Allah, tidak ada penderitaan. Enggak mikirkan uang kos lagi. Ya, beli beras yang mahal enggak usah lagi, enggak perlu. Ya, kalau dingin kita harus cari ini, kalau panas harus cari, enggak perlu. Nyaman.
dan tidak akan mengeluh. Ya, siapa ingin menikmati suasana seperti itu? Angkat tangan. Masuk surga loh. Ih, enggak ada. Yang lain gimana? Masih mau menderita? Enggak, Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta akan tanya siapa yang siap pergi sekarang. Oh, saya belum mau mati. Kenapa? Kenapa manusia banyak takut mati? Ada masalah apa? Semua kita akan mati kok. Benar? Sejak dini persiapkan diri Anda untuk mati. Wah, keras banget. Iya, kan kita nggak tahu kapan waktunya. Coba lihat kiri kanan dan senyum sedikit. Siap-siap. Macam mana ini? Masa nggak siap-siap? Nggak mungkin kita begini terus. Tapi jangan juga Tuhan, mati aja saya karena nggak siap menghadapi beban, itu salah. Itu namanya frustrasi, bukan. Tapi karena iman, ya. Ada tempat kediaman di surga. Nah, ini tadi yang saya katakan. Kita sih mau masuk surga, tapi jangan mati ya. Begini ya nggak bisa. Karena kita membayangkan kematian itu sesuatu yang menakutkan. Itu keliru. Kematian adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau kita katakan nggak mungkin, ya benih ditanam tidak mati dulu baru tumbuh. Nggak mungkin. Dia harus masuk dulu ke tanah, ditanam dulu. Kemudian akan mengenakan pertumbuhan itu. Nah, kita manusia jasmani ini harus dikuburkan dulu dari tanah kembali menjadi tanah. Tapi ketika tiba waktunya akan ada tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan itu firman Tuhan katakan ya dan amin. Kita harus mengerti hal itu. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan mengeluh lagi. Tidak ada keluhan lagi. Enggak. Di pangkuan Abraham. Kecuali kalau dia tidak di pangkuan Abraham. Lihat, ada orang selama hidupnya, orang kaya itu, yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya selama hidup dia tidak memikirkan orang lain. Alkitab berkata, dia masuk ke dalam jurang maut, ada siksaan, dia mengalami penderitaan. Tetapi bagaimana dengan Lazarus, yang selama hidupnya dia juga menderita, tetapi pada akhirnya dia ada di pangkuan Abraham. Dia tenang. Itu menunjukkan kepada kita, ya sesuai dengan firman Allah ini, bahwa ada kediaman di surga. Itu nanti ada dan akan kita berada di sana. Tetapi selagi ada di sini, jangan pernah kita mengeluh secara tidak wajar. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Jangan sampai kita nggak percaya kepada Tuhan. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu. Kita yang hidup ini masih menghadapi tantangan. Iya. Kita yang hidup ini masih ada pergumulan berat. Iya. Nah ketika itu datang, kita hadapilah dengan sukacita. Dan kita akan berkata, selagi ada masalah ini saya hadapi. Sebab akan tiba waktunya saya tidak akan menghadapi masalah ini lagi. Akan saya lewati. Karena Tuhan akan membawa saya ke tempat yang telah Dia sediakan, yang sudah Dia buat sendiri. Amin. Amin. Jadi mengeluh sesuai dengan tekanan yang ada, keluhan yang wajar boleh. Tapi jangan sampai kehilangan iman karena beratnya beban hidup. Fakta menunjukkan banyak manusia yang tidak siap menghadapi beban hidup. Akhirnya dia kecewa kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dan dia mengakhiri hidup dengan cara yang tidak wajar. Di surga, kita tidak akan mengalami penderitaan. Tetapi sebelum kita dipanggil ke surga, kita harus menerima kenyataan bahwa kita secara jasmani sangat lemah. Fisik ini lemah. Terimalah kenyataan. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu sakit, terimalah kenyataan itu. Amin. Tiba-tiba merasa sesuatu beban yang luar biasa. Terima kenyataan itu. Dan berkata, terima kasih Tuhan. Ada beban ini, ada pergumulan. Tetapi akan nanti aku akan mengalami sesuatu yang damai bersama Bapa. Yang tidak akan mengeluh lagi karena tidak ada lagi beban. Tetapi di mana kita masih mengenakan kemah lama ini. Tubuh jasmani ini sewaktu-waktu bisa pergumulan yang berat
menerpa hidup kita. Tetapi hadapilah dan kita lihat, baik aku hadapi. Karena ya tubuh jasmani ini akan dibongkar, akan tiba waktunya. Ya saya akan mengenakan hal yang baru. Di ayat 5 berbunyi demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah menyediakan tempat bagi kita. Masa yang akan datang. Tetapi bagaimana masa kini? Apakah Allah menyediakan berkat-berkat bagi kita? Allah menyediakannya. Amin. Jaminannya mana? Roh Kudus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Ya Tuhan menjanjikan berkat-berkat bagi setiap orang percaya. Berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Berkat secara rohani dan berkat secara jasmani. Berarti ketika ada beban berat tadi, karena itu memang beban hidup, kita pun mampu menghadapinya karena kebenaran firman Tuhan katakan, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, Dia peduli kepada kita, bahkan kita sanggup menghadapi beban pergumulan itu. Karena Tuhan tidak mengizinkan beban itu melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika beban itu ada, berarti beban yang ada, yang berat yang kita katakan secara manusia. Dan untuk itu kita mengeluh. Iya, kita mengeluh. Tapi keluhan itu adalah keluhan yang wajar, bukan keluhan yang tidak wajar. Karena kita masih mampu, yakini diri saudara, bahwa saudara mampu menghadapi beban itu. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan Ia setia, dikatakan firman Tuhan. Dan Dia, Tuhan, memberikan jalan keluar pada saat kita mengalami beban itu. Pada saat kita mengalami pencobaan itu. Pada saat kita mengalami tantangan itu, pada saat kita mengalami penderitaan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Hanya kadang-kadang kita merasa seperti sudah ditinggalkan Tuhan. Kok begitu lama Tuhan pertolongan ini? Apakah Tuhan ini sudah lupa kepada saya? Tidak, Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak lalai terhadap janjinya, tidak. Setiap orang percaya akan menerima berkat-berkat yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebagai jaminannya adalah Allah memberikan rohnya yang kudus di dalam hidup kita. Dia ada di sini. Dan bagaimana mungkin kita ya tidak percaya lagi kepadanya? Ya, bagaimana mungkin ya oleh persoalan, beban, pergumulan atau kuasa-kuasa apapun yang menyerang kita, kemudian memisahkan kita dari kasih Allah. Gak bisa. Tidak ada satu kuasa pun, satu peristiwa apapun, satu penderitaan apapun, satu sakit apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Memang pergumulan itu, persoalan itu hendak memisahkan kita dari kasih Allah. Yang menyerang kita supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Tetapi dari sisi Tuhan, ya ketika Tuhan izinkan itu adalah alat uji bagi kita, apakah kita tetap percaya kepadanya. Jadi kalau saudara mengalami beban pergumulan itu dan mengeluh, tapi keluhannya adalah keluhan wajar, itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Jangan goncang iman kita. Amin. Tetap berdiri teguh, percayalah. Ya, jangan karena situasi tertentu membuat kita mundur dari ya jalan kita mengikuti Dia. Jangan sampai mundur, jangan berbalik kepada kehidupan yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluhan yang wajar boleh kita lakukan, tetapi tidak untuk keluhan yang tidak wajar. Caranya kita lihat, ini akan kita bongkar. Ini akan terbongkar, akan selesai yang jasmani ini. Jadi kalau toh masih harus menghadapi beratnya penderitaan itu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti tidak akan lagi mengalaminya. Amin. Jadi kalau ada yang, aduh susah ya tahan. Nanti tidak akan mengalami lagi. Ya,
Kapan itu? Kalau sudah selesai. Kita kan belum selesai kan Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan dan katakan ternyata belum selesai. Ada yang mau selesai duluan? Halo? Ya kita nggak bisa minta. Tapi baik atau tidak baik waktunya siap sedia. Selesai itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai, Bung, selesai Bung, ya selesai. Ya, ada satu ilustrasi, ini lucu sebenarnya tapi nggak tepat. Ada seorang kakek-kakek yang sudah cukup tua. Ya, belum dipanggil Tuhan, belum meninggal, dia tetap juga sehat Tuhan. Jadi banyak orang ingin tahu rahasianya apa. Terus tanya, itu anak-anak muda banyak yang sudah meninggal. Kok kakek nggak meninggal? Rahasianya apa? Gampang dia bilang. Waktu Tuhan panggil, saya pura-pura nggak dengar. Dia bilang. Enak aja, emangnya bisa? Halo, saudara kalau dipanggil bisa pura-pura nggak dengar? Nggak bisa. Tetapi kalau ya dipanggil teman, bisa pura-pura nggak dengar ya. Itu kalau teman. Apabila namamu dipanggil, ya kita harus berkata, aku ada. Apabila namaku dipanggil, aku ada. Amin. Amin. Suatu ketika kitab kehidupan akan dibuka. Saudara pastikan nama Anda di sana ada. Tapi ada juga kitab lain, kitab kematian. Nama-nama yang ada di situ tempatnya neraka. Pastikan nama Anda tidak ada di sana. Dari mana kita tahu? Ketika kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dicatat, ada ayatnya nanti, saudara pelajari. Nama tercatat di surga. Tetapi kita belum masuk surga. Belum bebas dari penderitaan. Belum bebas dari keluhan. Saya tidak tahu berapa banyak keluhan-keluhan kita nanti ke depan. Karena semakin beratnya penderitaan. Nah untuk itu yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap tabah menjalani hidup ini. Tabahlah, sabarlah, hadapilah. Ya dengan tabah itu mau terus misalnya ada beban yang sangat berat. Yang namanya tabah tetap beban itu di pundak kita dan tetap kita melangkah walaupun sudah terseok-seok. Tabahlah. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 6 berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya, artinya belum bersama-sama dengan Tuhan, belum merasakan kenikmatan yang abadi itu belum. Ya, dan bahkan sewaktu-waktu bisa juga meninggalkan Tuhan. Saudara, ketika saudara punya beban, pergumulan, bisa terjadi saudara sesekali mungkin waktu tertentu berhenti berdoa, tidak mau lagi berdoa. Itu bisa. Tetapi saudara belum menyangkal Tuhan, hanya nggak mau berdoa saja. Atau suatu waktu karena persoalan hidup atau pergumulan yang Tuhan izinkan, saudara tidak mau lagi melayani. Itu bisa terjadi. Atau tidak mau datang ke gereja lagi. Udahlah nggak usah ke gereja. Itu karena ada masalah yang dihadapi. Tapi belum menyangkal Tuhan, belum. Belum murtad, tidak murtad. Tapi tetap percaya hanya, malas berdoa, nggak mau hidup saya seperti ini. Nggak mau melayani hidup saya seperti ini. Nggak mau memuji Tuhan. Nah bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu, ya tetap setia ya, amin. Jangan sampai karena ada beban pergumulan, ya karena masalah itu loh, terus berkata nggak mau lagi ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya, hidup saya seperti ini. Nah itu tidak wajar, ya keluhan yang tidak wajar. Nah itu sangat berbahaya. Tetapi kita harus tabah. Ya, memang masalah ada, memang pergumulan ada, tapi aku hadapi bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, kehidupan di mana aku bergaul karib dengan Allah tidak akan berubah oleh karena persoalan ini. Aku tetap tabah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Jadi tidak hanya melihat kepada masalah-masalah saja, tapi kita melihat kepada Allah, kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, yang tidak meninggalkan kita. Kita harus dengan iman melihat hal itu. Tidak fokus masalah saja, masalah, pergumulan-pergumulan. Orang yang terus hanya melihat yang kelihatan,
yang jasmani tadi, yang hanya lihat terus masalahnya, dia tidak mampu melihat kuasa Allah yang sanggup menolong dia. Tidak sanggup. Tetapi hidup kita adalah seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ini. Bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya dalam hal apa? Ya secara khusus dalam hal menghadapi persoalan tadi. Beratnya tekanan hidup itu. Ya tantangan yang ada. Kita lihat dengan iman. Tangan Tuhan. Tuhan ulurkan menolong kita. Tangan Tuhan bekerja bagi kita. Terjadilah mujizat, terjadilah kekuatan dalam hidup kita, terjadilah sukacita dalam hidup kita. Dengan iman, hari ini belum, masih beban kok. Iya, tapi lihat bebanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Tetapi akan ada beban baru lagi. Oh puji Tuhan, berarti aku semakin kuat. Jadi semakin berat beban yang Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara alami. Itu berarti semakin kuat Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Wow, luar biasa ya. Wah, puji Tuhan, bebanku semakin berat. Berarti saya kuat. Tapi kan ada keluhan juga. Iya, silakan mengeluh. Tapi keluhan tingkat wajar. Ya, mungkin kita bisa mendengar atau mungkin dari kita kadang-kadang berkata gini, "Oh, Tuhan, kok kayak gini ya, Tuhan?" Ya, itu tingkat wajar menurut saya. Ya, Tuhan. Kok begini hidup ya, Tuhan? Ya, itu keluhan itu masalah ya secara jasmani kita. Tapi jangan sampai menyangkal Tuhan ya. Tetapi hati kami tabah. Hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Maunya sih, maunya ya tinggalkan saja beban pergumulan ini. Ya tubuh jasmani ini tinggalkan saja. Maunya meninggal saja, itu maksudnya. Oh, meninggal udah itu selesai. Maunya. Tetapi kalau belum meninggal harus tabah menjalani hidup ini. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kata kan belum meninggal. Tabah ya gitu. Kalimatnya kan belum meninggal. Tabah ya. Oke, katakan kiri kanan 1 2 3. Nah, masalahnya saya di sini nggak berani ngomong meninggal apa sih, takutnya. Memang kami di kampung begitu, ketika berbicara ada hal yang meninggal dia bilang ya tabe maaf ya, jadi nggak boleh sembarangan, apalagi di rumah bilang itu meninggal, nggak boleh sebut nama meninggal. Itu ajaran keliru, itu nenek moyang. Gimana pun kalau orang meninggal ya meninggal, selesai kan. Tapi kan kita belum selesai, puji Tuhan, berarti puji Tuhan juga ada beban, ada pergumulan. Itu masalahnya. Tapi kalau berpikir ya seperti Rasul Paulus, ya bersama dengan Tuhan jauh lebih baik. Ketika dia mengalami pergumulan, sakit, penyakit ya, dan juga pelayanan luar biasa, ya dia tidak takut mati. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, orang percaya. Tetapi kalau hidup menghasilkan buah. Jadi buat sesuatu dalam hidup ini selagi hidup. Gunakan, itulah maksud Tuhan mengapa kita hidup. Mengapa ada tantangan, mengapa ada pergumulan, hadapi. Ya, dan tetap kita membuktikan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Tetap menjadi saksi Kristus. Orang yang hidup menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, kata masih hidup. Jadi saksi Kristus. Ini kalimat ini tolong jelas ke kiri kanan. Jadi saksi Kristus. Ayo. Bapak Ibu, jadi saksi Kristus. Pergunakan hidup dengan benar. Nanti kita lihat poin yang berikut. Kenapa? Karena kita akan pertanggungjawabkan. Jangan sekedar hidup. Jangan hanya hidup. Tapi hidup itu punya makna. Walaupun ada tekanan. Walaupun ada beban. Tapi semua Tuhan izinkan. Dan Tuhan mau lihat kita hadapi hidup itu. Dan kita pergunakan hidup dengan cara yang benar. Jangan hanya sekedar hidup. Sekedar hidup apa? Enggak punya arti. Ya, enggak buat sesuatu. Enggak memuliakan Tuhan. Orang-orang yang hidup tanpa memuliakan Tuhan dalam hidupnya, sesungguhnya dia hidup tanpa arti. Ya, karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan.
Berarti kalau hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, kita telah hidup dengan sia-sia. Percuma kita hidup. Percuma. Tetapi yang Tuhan mau, kita hidup yang berguna. Itu sebabnya Tuhan memilih kita. Dia pilih kita, ditetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita orang pilihan Bapak Ibu. Saudara orang pilihan, saya orang pilihan. Dan untuk itu Tuhan memilih kita. Dijadikannya kita berkat. Hidup ini jadi berkat, amin. Dan akan tiba waktunya kita mati, enggak masalah. Rasul Paulus katakan, mati keuntungan, akan bersama dengan Tuhan. Tenang, nyaman. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi keluhan. Tapi selagi kita hidup, akan jadi berkat. Bukan berarti tidak bisa mengeluh. Ada keluhan yang akan kita lakukan. Tapi keluhan itu adalah keluhan tingkat wajar. Karena memang secara fisik kita masih rasakan kelemahan itu. Kita masih rasakan beban itu. Tetapi kita tetap di dalam pergumulan yang berat itu. Hidup yang kita hidupi adalah hidup yang berarti. Amin. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalaupun ada beban pergumulan dalam hidup ini, kita mengeluh dengan tingkat wajar. Tetapi di situ pun kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Suatu ketika ada seorang berkata, saya heran dengan orang Kristen. Mereka dianiaya. Mereka dizolimi. Mereka ditindas. Tapi mereka masih tetap memuji Tuhan. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka tetap mengasihi. Mereka mau berdamai. Wow, padahal ada tekanan yang kita alami. Saudara tahu, dengan pengalaman itu, ada orang yang melihat, yang tak percaya, akhirnya memuliakan nama Tuhan. Ada. Melihat kehidupan orang percaya, padahal mengalami tekanan penderitaan. Akhirnya, orang yang melihat itu yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan. Rahasianya, karena dia lihat kehidupan orang percaya yang jadi berkat. Pergunakan hidup dengan cara yang benar. Amin. Pergunakan cara hidup dengan benar. Kenapa? Karena harus kita pertanggungjawabkan. Kebenaran yang ketiga, berusaha berkenan di hadapan Allah. Selagi kita hidup, memang ada beban itu, ada penderitaan, benar. Tapi tetap berusaha supaya hidup kita hidup yang berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini. Artinya kami masih mengenakan yang lemah ini, fisik ini. Maupun kami diam di luarnya. Nah, ini terjemahan lain. Walaupun atau kami nanti sudah berada di surga. Ya, sudah tidak mengenakan ini lagi yang jasmani. Supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Ya, kalau orang percaya. Ketika kita menghadap tahta pengadilan. Bukan menentukan masuk surga atau masuk neraka. Bukan. Kalau orang percaya pasti masuk surga. Tetapi nanti di surga kita menerima pahala yang bagaimana? Kita menerima mahkota apa? Itu. Upahnya apa? Nah, jadi yang diperhitungkan perbuatan baik dan jahat ini adalah perhitungan bagi orang percaya yang akan dapat berkat di masa yang akan datang, akan menerima pahala atau menerima mahkota. Dan firman Tuhan katakan, semua yang kita lakukan akan diuji. Diuji. Tetapi orang yang gak percaya, jelas mereka akan masuk dalam penghukuman, ya siksaan abadi, ya mereka akan masuk jurang maut. Tetapi kita yang percaya ini, semua harus kita pertanggungjawabkan. Jadi gak bisa berkata saya sudah percaya Yesus, hidup sesuka hati, gak bisa. Kalau kita bilang kita percaya Yesus, tapi hidup kita hidup sesuka hati, tidak memuliakan Tuhan, kemungkinan besar kita bukan orang percaya. Kemungkinan besar memang kita belum percaya. Sebab orang percaya ketika dia mengalami memang perjumpaan dengan Tuhan,
Dia mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Hari lepas hari dibaharui hidupnya. Memang belum sempurna, tapi proses kesempurnaan itu terjadi hari lepas hari. Dan itu yang kita alami. Bapak Ibu mengalami, saya mengalami. Kita bersama-sama sedang diproses oleh Tuhan semakin sempurna. Amin. Dibaharui dari hari ke hari. Firman Tuhan minggu lalu kita renungkan. Jadi kita ini dibaharui. Dan kita harus memberi diri kita dibaharui hari lepas hari. Dan kita buktikan nanti dalam perbuatan kita hari lepas hari. Harus terjadi perubahan. Sebab semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kemarin setelah kita rapat, visi misi kita itu adalah ya mengalami pembaharuan. Ya, jemaat Sinam adalah jemaat yang mengalami pembaharuan dan menjadi duta pembaharuan. Saudara, kita mengalami pembaharuan itu terus menerus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan mengalami pembaharuan. Terus menerus diproses. Nah, karena kita sudah dibaharui melalui hidup kita, kita bawa pembaharuan itu kepada orang lain. Pastikan dalam tahun ini, ya hidup kita, ya menjadi berkat. Ada orang-orang yang kita layani, ada orang-orang yang mendengar kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita, terjadi perubahan itu. Dan ada orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, ini hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, yang menyenangkan hati Allah. Nah, juga kita masih berjuang kehidupan kita secara fisik. Masih ada keinginan daging. Keinginan daging itu masih terus menggoda kita. Dan Rasul Paulus berkata, matikanlah, matikanlah. Sewaktu-waktu saudara dan saya masih digoda oleh keinginan daging. Ya, masih mau melakukan hal yang jahat. Masih mau terikat dengan dosa. Tetapi sebenarnya kita punya kemampuan untuk menolak kuasa dosa itu. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Nah, mari berjuang terus, berusaha. Berkenan di hadapan Allah. Memang bukan dengan kekuatan kita secara pribadi. Ya, tetapi dari kita harus ada kemauan dulu. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tidak akan mengerjakan sesuatu kalau kita tidak membuka hati buat Dia. Untuk Dia kerjakan sesuatu yang baik dan benar dalam hidup kita. Tidak bisa. Dia memang ada di dalam. Misalnya begini, saya lakukan kejahatan terus. Saya tidak mau bertobat. Padahal saya baca firman Tuhan. Saya tidak mau meninggalkan perbuatan itu. Ya, tetapi Roh Kudus bukan meninggalkan saya. Enggak pernah Roh Kudus meninggalkan orang percaya. Hanya berduka saja, hanya sedih. Tetapi ada waktunya di mana kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah itu. Dan akhirnya kita berkata, loh kok saya bisa jadi begini ya? Bahkan orang lain bisa berkata, orang itu kok bisa begitu ya? Bukankah dia dulu penjahat yang luar biasa? Nah, contohnya Rasul Paulus sendiri. Ya, banyak orang gak percaya kalau dia adalah murid Kristus. Banyak orang yang gak percaya kalau dia murid Tuhan. Karena waktu dia datang mulai orang lain takut. Kenapa? Sebelumnya dia bekerja, berusaha mencari orang-orang yang mengikut Kristus untuk kemudian ditangkap, dimasukkan ke penjara. Itu perbuatannya. Menganiaya orang percaya. Tapi bagaimana setelah dia berjumpa dengan Kristus dan Tuhan pilih dia, tetapkan dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Bahkan sekalipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tetap setia melayani Tuhan. Ya, dia pernah bercerita bagaimana dia dianiaya, dilempari dengan batu, dimasukkan ke penjara. Sedih. Tapi dalam kondisi itu dia tidak menyangkal imannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan menolong kita. Ya, keluhan-keluhan wajar silakan, karena memang masih tubuh jasmani kita kenakan. Tetapi keluhan-keluhan yang tidak wajar kita mau berkata, tidak. Ketika ada beban pergumulan yang berat mau menggoda kita, supaya kita akhirnya terjebak untuk mengeluh, ya keluhan yang tidak wajar, kita bisa tolak. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menang terhadapnya. Kita tahu bahwa kemah, tempat kediaman
di bumi ini akan dibongkar, akan selesai. Jadi hari ini menderita, puji Tuhan, tidak apa-apa. Aku tahu ini pun nanti akan berakhir. Penderitaan, beban ini, pergumulan ini akan berakhir. Dan yang kedua, tetap tabah menjalani hidup ini. Tabahlah, terus nikmati hidup ini walaupun ada di dalamnya penderitaan. Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan kita harus lakukan, berusaha. Karena semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi kita hidup, jadilah hidup yang berarti, bukan hidup yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sedang kita untuk bangkit berdiri, kita merespon